Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kelompok kami atau yaitu hasil dari aplikasi yang dibuat. Yang pertama kita akan uh, ditampilkan dengan Painin ID. Painin ID ini adalah kita mengangkut barang ke dalam mobil agar tidak melebihi muatan, yaitu apabila kita masukkan kentang ini ke dalam mobil, dalam jumlah mobil itu satu, muatannya itu 100 kuantiti, maka jumlah dari kentang ini adalah 20, maka sisa dari mobil itu masih ada sisa 80 kuantiti lagi. Maka di atas itu masih ada 8 kuantiti, maka kita masukkan kentang, cabai merah, bawang merah, hanya 1, bawang putih dan bawang hijau. Maka di sini totalnya jadi 9 kuantiti, masih ada sisa. Maka kita akan masukkan semua data ini ke bawang merahnya 1, cabai merahnya, kentang, bawang merah, bawang putih, cabai hijau. Nah, jumlahnya itu jadi 79. Nah, maka kurang dari 100 kuantiti. Tidak apa-apa karena memang dibuatnya aplikasi ini agar tidak melebihi muatan. Maka disarankan agar tidak lebih dari 100 kuantiti. Nah, kita akan masuk ke stok data panen. Maka stok data panen ini apabila kita stoknya itu pada saat panen kita mempunyai data-data yang sudah ada setelah panen. Maka stok ini itu sebelum dikirim ke pasar-pasar tertentu di Karawang, maka kita sudah mempunyai datanya. Jadi data ini bisa juga buat misalnya kita mengirim barang, mau menjual hasil panen ini ke supplier atau ke pasar-pasar yang ada di Karawang. Nah, data ini kan sudah ada, jadi si pembeli bisa melihatnya. Apabila stok ini tidak ada, berarti tidak bisa dikirim. Nah, data masuk ini ada. Yang kedua, data masuk ini kita si pasar tersebut membeli ke kita, maka datanya ini sudah masuk ke dalam data masuk ini. Nah, jumlah yang dikirimnya itu ada 20. Nah, data keluar ini kita mempunyai pengiriman ke dalam sebuah aplikasi ini supaya data keluar ini bisa dilihat. Nah, data keluar ini apabila kita sudah mengirimnya ke pasar-pasar tertentu. Nah, gitu. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan aplikasi desktop yang kita buat. Pertama, kita akan dimunculkan dengan data barang, kode barang, nama barang, kategori, kuantiti, dan keterangan tanggal. Nah, kode barang ini adalah kode di mana kita mempunyai data yang berbeda apabila kita mengirim ke pasar-pasar tertentu. Maka nama barang, kategori. Nah, kategori ini kita mengirim barang sayuran tersebut menggunakan motor, mobil pick up, mobil truk maupun mobil pribadi. Nah, kuantiti ini adalah jumlah jumlah sayuran yang akan diangkut ke dalam mobil, truk ataupun mobil pribadi agar tidak melebihi kapasitas. Nah, yang kedua kita akan
mempunyai data supplier. Nah, data supplier ini apabila kita mempunyai data-data pasar-pasar yang di Karawang, kita mempunyai datanya supaya kita tidak mudah ketika kita akan mengirim, kita sudah mempunyai datanya ke pengiriman ini. Nah, selanjutnya ke data gudang. Nah, data gudang ini apabila kita mengirimnya, yang pertama kan data gudang ini kita bukan hanya mengirim ke dalam atau mengirim ke pasar-pasar tertentu. Kami mempunyai gudang-gudang di pasar-pasar yang ada di Karawang dan tertentu saja. Nah, maka kita bisa menyimpannya ke dalam data gudang ini. Selanjutnya ada data kategori. Nah, data kategori ini yang sudah tadi disebutkan bahwa kita mengirimnya dengan menggunakan motor, mobil pickup, truk, atau pribadi. Nah, kita bisa ada pilihannya juga, nggak harus mengetiknya lagi. Nah, transaksi barang masuk ini ada tanggal, ID barang masuk, supplier, kode barang, nama barang, kuantiti, keterangan. Nah, supplier ini adalah kalau kita mempunyai data-data yang data-data pasar yang ada di Karawang. Nah, kode barang dan nama barang. Kode barang ini data yang apabila kita mengirimnya itu berbeda. Nama barang yang kita kirim itu apa saja. Nah, kuantiti ini adalah jumlah muatan yang akan dikirim, keterangan. Nah, kita akan membuatnya yang baru lagi, misalnya supplier. Suppliernya kita kirim kepada pasar Kosambi. Kode barangnya kita asal aja CON. Nama barangnya misal kita ini ada pilihannya banyak, kemiri, misal kencur. Sudah ada kode-kodenya, nggak harus kita ketik lagi. Kuantitinya kita ketik saja 4. Nah, kita sudah menambahkannya. Nah, kita masuk ke dalam data keluar, barang keluar. Barang keluar ini kita sudah mengirim ke mana saja. Nah, kalau yang tadi kan barang masuk apabila kita panen dan langsung dikirim ke pasar-pasarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke data barang keluarnya. Data barang keluar ini apabila kita jelaskan terlebih dahulu, ada gudang, kode barang, nama barang, kuantiti, keterangan. Di sini ada nomor, tanggal, ID detail, ID BK, gudang, kode barang, nama barang, kuantiti, keterangan. Nah, ID detail BK ini ID detail barang keluar, dan ini ID barang keluar. ID detail barang keluar ini berbeda dengan ID barang keluar. ID detail barang keluar ini barang keluar, dan ini singkatan dari data barang keluar dan barang keluar. Data barang keluar dan barang keluar ini berbeda karena data misalnya kita kan punya data bawang bombay itu satu, bawang merah misalnya 1 nih, dan kita ID BK nya dibuat pada tanggal pada nomor 1. Nah, kita berbeda. Nah, seperti itu. Masuk ke dalam laporan. Nah, laporan ini bisa dicetak apabila kita ingin mencetaknya. Nah, misal kita akan mencetak ini. Nah, pada menu cetak ini
maka bisa dicetak. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi ke normalisasi 3NF, tabel inventory data nominative panel lokasi web itu. Nah, seperti ini dari normalisasi 3NF. Terima kasih.